Tiba-tiba Susana tuh nengok ke saya. Cium. Hah? Cium. Maksudnya apa, Mbak? Cium, Mbak. Maksudnya saya nyium Mbak Susi, ya? Iya, cium. Cium apanya, Mbak? Ya cium sini, bibirku dicium. Serius? Serius. Waduh, dunia yang mau runtuh rasanya. Iya, saya juga nggak. Bener loh. Gila, Susana kayak gitu, gue 17 tahun. Ya, cium lah. Ciuman juga bukan cuman kecup gitu, ya ciuman kayak adegan di love scene tadi itu. Pakai itu juga. Iya, aduh. Nengok lagi, ciuman lagi. Ada wartawan di belakang. Wartawan dari Buana apa tuh. Lihat, tapi nggak sempat foto. Dan Susana juga bilang, jangan foto loh. Gua nggak mau sama di foto. Ya Mbak, tapi beritanya boleh masuk Mbak. Nggak apa-apa lu tulis beritanya, tapi jangan fotonya, dia bilang gitu. Besoknya tuh di koran tuh satu Jakarta tuh headline semua tuh. Susana berciuman dengan Cliff Sangra di lokasi dubbing. Itu satu Indonesia heboh itu. Heboh satu Indonesia itu. Gara-gara adegan ciuman itu. Masuk itu udah mulai adegan ciuman itu setiap hari dubbing, udah ciuman terus setiap hari itu. Ciuman setiap ketemu ciuman. Ya selama dubbing kan 1 minggu itu kan. Nah, setelah dubbing selesai, gimana nih kelanjutannya? Akhirnya aku bilang, besok malam minggu boleh main lagi Mbak ke rumah. Ya boleh. Nah itu mulailah pendekatan itu sampai saya mengutarakan bahwa ketulusan dari hati saya bahwa saya tuh suka sama Mbak Susi, saya bilang gitu kan. Tulus, nggak main-main. Saya betul-betul pengen Mbak Susi itu jadi istri saya lah, saya bilang gitu. Kamu sudah pikir baik-baik kan, banyak cewek-cewek yang masih muda-muda, 16, 17 tahun, seumuran kamu cantik-cantik. Kenapa aku nggak pilih mereka? Aku nggak tertarik, Mbak. Betul, aku nggak tertarik. Mereka cantik, tapi aku nggak tertarik. Aku lebih tertarik sama Mbak. Aku ini janda loh. Udah 9 tahun, punya anak 2. Nggak ada masalah, mah buat saya mah nggak ada masalah. Yang penting Mbak Susi mau nggak sama saya? Ya, aku sambil jalan ya, tak pikir-pikir sambil jalan. Tapi Mbak, kembali saya tulus, Mbak. Saya tulus betul-betul. Saya tuh senang sama Mbak, saya bilang itu. Nah, selama proses itu, ujian-ujian itu banyak sekali yang datang sama saya gitu kan. Surat kaleng, telepon masuk, ngata-ngatain saya, jelek-jelekin keluarga saya, apa segala macam. Dari profesor, dari UGM, saya ahli psikologi, jangan nikah sama Cliff. Cliff itu anak ingusan, kamu 2 tahun, 3 tahun, Cliff hanya memanfaatkan dirimu saja, memanfaatkan apa segala macam, saya dijelek-jelekin. Di sana nunjukin suratnya ke saya. Saya bilang, Mbak, kita tuh dipertemukan sama Tuhan bukan suatu kebetulan loh. Kita bisa main film, bisa ketemu sini bukan suatu kebetulan. Ngapain sih Mbak ngurusin kayak gini? Mereka tidak tahu siapa kita, terutama siapa saya, niat tulus dalam hati saya itu mereka tidak tahu. Mereka boleh jelek-jelekin saya. Mungkin malah mereka tuh senang sama Mbak. Begitu tahu saya suka sama Mbak, mereka keberatan. Jadi udahlah Mbak, yang mau menjalani ini kita saja yang menjalani biar kita bahagia, nggak usah urusin mereka. Ya, akhirnya Susana mengiyakan gitu kan, tapi tetap saya tidak tahu. Setelah saya nikah baru Susana buka suara. Saya tuh setiap hari diikutin. Jadi Susana tuh bayar orang, ngikutin saya kemana saja. Saya ngapain saja, saya ketemu sama siapa. Sampai akhirnya Susana mau memutuskan menikah sama saya itu, alasannya adalah orang-orang nanya kan, kenapa sih Sus, lu punya pacar yang senang sama lu tuh dari jenderal, dari menteri, dari artis, dari pengusaha, kalau lu nggak pernah kasih hati sama mereka? Jawabannya Susana, aku nggak pernah mau merebut suami orang. Aku nggak suka, aku bukan perebut suami orang. Jadi kalau aku sama Cliff, aku tahu Cliff itu orangnya tulus, dan dia masih single, dia tidak punya pacar, dia belum menikah, dia tuh betul-betul seorang diri, dan dia orangnya baik. Makanya aku suka sama Cliff, makanya aku pilih si Cliff jadi pendamping saya. Jadi itu keputusannya Susana seperti itu. Jadi kenapa Susana mau milih saya? Padahal saingan-saingannya saya itu kan
orang-orang besar semua katakanlah. Tapi Susana seperti bilang, mereka orang besar, mereka saya anggap sebagai kawan, tapi bukan sebagai pacar atau akan menjadi suami saya, tidak. Saya tidak suka itu. Kalau kamu kan istilahnya polos, masih bening lah katakanlah saya tuh. Makanya Susana mau nikah sama saya sampai terjadilah pernikahan itu. Oh, alhamdulillah.